down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serina. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke modul yang kelima, yaitu kita akan membahas mengenai VLAN dan trunking. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep VLAN. Nah, jadi VLAN adalah Virtual Local Area Network. Perhatikan di sini pada gambar yang sudah tersedia. Misalkan terdapat sebuah ruangan yang kemudian dibagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap yang paling atas adalah divisi engineering, untuk yang tengah adalah programming, dan yang paling bawah adalah marketing. Kemudian untuk engineering katakanlah memiliki VLAN 10, untuk programming 20, dan marketing memiliki 30. Kemudian masing-masing VLAN memiliki IP. Untuk engineering IP-nya adalah 192.168.10.0 dan untuk programming 192.168.20.0/24. Lalu untuk marketing IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, nantinya masing-masing divisi akan tersambung dengan switch. Kemudian misalkan bandwidth yang dibutuhkan engineering adalah 10 MB, lalu untuk programming misalkan 20 MB dan marketing adalah 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan. Selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, broadcast domain yaitu untuk mengirimkan paket ARP ke setiap device yang tersambung. Misalkan, PC1 akan mengirim paket ke PC2, maka nanti PC1 akan mengirimkan melalui switch, kemudian switch akan mengirim ke PC2 dan PC3. Nah, dalam kasus ini, nantinya switch tidak akan mengirimkan ke divisi lain karena VLAN telah memecah broadcast domainnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi VLAN. Nah, di sini saya telah menyiapkan topologinya yang terdapat 6 PC yang tersambung dengan switch yang menggunakan kabel automatically. Untuk IP networknya juga sudah saya tuliskan. Di sebelah kiri kita menggunakan 10.0/24 dan untuk di sebelah kanan itu 20.0/24. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut. Kalian bisa klik yang ini. Di sini saya tanpa warna aja ya, teman-teman. Perlu diketahui, VLAN memiliki range dari 1 hingga 496. Maka di sini untuk kelompok sebelah kiri saya akan gunakan VLAN 10. Dan yang kanan adalah VLAN 20 ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC. Jika sudah, kita bisa cek koneksinya dengan mengirimkan paket ya, teman-teman. Namun, jika kita coba PC1 ke PC4, maka di sini akan memberikan keterangan violet karena kedua PC berbeda network. Kemudian kita bisa konfigurasi pada switch. Kalian bisa masuk ke mode privilege, kemudian global mode, setelah masuk kita coba untuk membuat VLAN dengan mengetikkan VLAN 10 dan beri nama untuk VLAN tersebut, misal namanya programming. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan command do show VLAN brief.
Bisa diperhatikan bahwa saat ini sudah ada VLAN 10. Namun, perlu diketahui bahwa secara default, semua port switch ini menggunakan VLAN 1. Sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 belum mencantumkan port-port yang mana yang tergabung ke VLAN 10. Kita akan membuat interface FA01, FA02, dan FA03 yang tergabung ke VLAN 10. Di sini kalian bisa masuk ke FA01 dulu. Lalu switch port, akses VLAN 10. Terus cek dengan do show VLAN brief. Maka FA01 sudah masuk ke VLAN 10. Selanjutnya kita akan memasukkan FA02 dan FA03. Maka untuk port 1, 2, dan 3 menggunakan VLAN 10. Selanjutnya kita bisa buat VLAN 20 dan memasukkan port dari 4 hingga 6 ke dalam VLAN 20. Kita bisa tuliskan VLAN 20. Lalu untuk namanya, misalkan marketing. Jika sudah, kita masukkan FA04 hingga FA06 sekaligus ya. Yaitu dengan menggunakan perintah interface range FA0/4 sampai 6. Lalu ketikkan command switch port, akses VLAN 20. Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 20 dan tercantum juga port mana saja yang menggunakan VLAN 20. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ARP tabelnya. Namun, sebelum itu kita bisa hapus ARP-nya terlebih dulu karena sebelumnya kita telah mencoba koneksi. Di sini kalian bisa ketikkan saja ARP -d. Jika sudah, lakukan ke semua PC ya teman-teman. Juga kita hapus. Setelah masuk ke mode privilege, kita masukkan clear, make address, min table. Lalu kita bisa show make address table. Nah, di sini sudah tidak ada. Selanjutnya, kalian bisa klik simulation. Lalu kita kirimkan paket dari PC1 ke PC2.
Maka di sini terdapat keterangan ARP-nya. Terus kalian bisa next. Kemudian di sini PC1 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch akan mengirim ke PC2 dan PC3. Namun switch tidak akan mengirim paket ke switch 4 ataupun 5 dan 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu trunk. Trunk berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Perhatikan pada topologinya, di sini saya telah menambahkan satu ruangan yang berisi perangkat jaringan sama persis seperti sebelumnya, dengan konfigurasi juga sama persis. Namun untuk IP-nya, di sini saya berikan range dari 10.4 hingga 10.6 dan juga 20.4 hingga 20.6. Di sini saya tidak perlihatkan karena saya anggap kalian sudah bisa membuatnya sendiri. Namun perlu diperhatikan, di sini antar switch telah saya sambungkan dengan kabel automatically. Jadi langsung saja kita konfigurasi trunk agar VLAN dapat saling terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Nah, jika diperhatikan, switch 1 terhubung dengan switch 2 dengan menggunakan interface FA07. Maka kita akan masuk ke port tersebut. Kemudian kita berikan command switch port mode trunk. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA07 sudah masuk ke mode trunk tersebut. Kemudian kita bisa cek dengan command do show int trunk. Bisa diperhatikan di sini untuk FA07 statusnya trunking. Lalu kita juga bisa cek di switch 2. Atau di sini saya belum ganti nama, di sini switch 1 ya teman-teman. Yang tadi itu masih switch 0 karena namanya belum saya ubah. Terus kalian bisa do show. Maka di sini statusnya juga sudah trunking. Berikutnya kita bisa tes koneksi antar VLAN. Misalkan dari PC1 menuju PC7. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman. Artinya kita telah berhasil konfigurasi trunking. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses ARP table-nya juga. Seperti biasa, kalian bisa klik simulation. Oke, kemudian coba kirim paket dari PC2 ke PC8. Kita bisa next. Nah, di sini PC2 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch ia akan melakukan broadcast yaitu ke PC1 dan PC3 dan switch 2. Di sini untuk PC1 dan PC3 itu menolak ya teman-teman. Sedangkan switch 2 akan melakukan broadcast ke PC7, 8 dan 9. Di sini yang menerima hanyalah PC8. Maka selanjutnya PC8 akan mengirimkan paketnya kembali ke switch 2. Lalu dari switch 2 ke switch 1 dan dari switch 1 ke PC2. Dengan begitu, tes koneksi telah successful. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu allowed trunk. Jadi kita cek pada interface trunk. Di sini terdapat VLANs allowed on trunk. Artinya adalah trunk berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA07. Secara default yang dapat diizinkan adalah 1 sampai 1005. Kemudian terdapat VLAN allowed and active in management domain. Ini artinya adalah VLAN yang telah mencoba untuk melewati FA07. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah VLAN yang diizinkan adalah 10 sampai 20. Pada mode global,
atau config, masuk ke interface FA07. Selanjutnya ketikkan switch port, trunk, allow VLAN yang akan kita izinkan yaitu VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Nah, setelah selesai, kita bisa exit. Lalu cek di interface trunk dengan do show interface trunk. Nah, perhatikan untuk VLAN allow trunknya sudah berubah. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu trunking pada MLS. Di sini, saya telah membuat satu ruangan lagi yang isinya juga sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch 3 juga sudah terkonfigurasi VLAN interface di FA07. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi trunk pada MLS atau multi-layer switch. Di sini kita bisa pilih pada bagian network device, lalu pilih switch-nya ini. Kalian taruh saja. Berikutnya kita bisa sambungkan dengan switch 3 dengan menggunakan kabel automatically saja ya teman-teman. Dan kita bisa lakukan konfigurasi trunk pada interface FA08. Di sini kalian bisa ketikkan int FA08. Lalu jalankan perintah switch port, mode trunk, lalu cek dengan command do show interface trunk. Dapat dilihat untuk interface 07 dan 08 sudah kita trunking ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa melakukan trunk pada MLS. Kalian bisa masuk pada mode privilege, lalu global mode, kemudian masuk ke interface FA01 yaitu interface yang tersambung ke switch 3. Setelah itu berikan komen untuk trunk yaitu switch port mode trunk. Di sini, MLS akan memberikan pemberitahuan command rejected, artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi trunk di interface ini. Nah, hal tersebut ada penjelasannya teman-teman. Jadi, untuk trunk ia memiliki dua jenis, yakni ISL dan 801.1Q, yang mana ISL adalah milik Cisco. ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui trunk. Kemudian, untuk 801.IQ, itu open standard, dapat digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch Breezy, maka kita akan gunakan .1Q. Untuk switch MLS support kedua jenis tersebut, sedangkan switch 1, 2, 3 hanyalah support .1Q. Oleh karena itu, ketika kita melakukan trunking pada switch 3, ia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol .1Q. Namun, jika switch 3 dihubungkan ke switch MLS, dia akan kebingungan karena switch MLS sudah mengharapkan protokol opsi ISL. Namun ternyata switch 3 tidak support tersebut. Maka dari itu kita bisa lakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Di sini kalian bisa masukkan perintah encapsulation .1Q. Kemudian masukkan perintah konfigurasi trunk dengan switch port,
mode terang. Nah, di sini sudah tidak di-reject lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa cek kembali dengan do show interface terang. Dapat diperhatikan untuk FA01 statusnya trunking dan encapsulation sudah .1Q. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu Dynamic Trunking Protocol. Perhatikan pada tabel ini, dari semuanya kita telah belajar mengenai mode terang dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan terang merujuk pada switch. Nah, kita akan mencoba untuk mode dynamic terang protokol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic disable. Jika diperhatikan, ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan jadi mode akses. Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic disable, maka hasilnya akan menjadi mode terang. Begitu juga dengan dynamic auto jika bertemu dengan mode terang, maka koneksinya akan tetap menjadi mode terang. Sedangkan yang terakhir ketika dynamic auto bertemu dengan mode akses, koneksi akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan, switch 1 dikonfigurasi dengan dynamic auto, kemudian switch 2 dikonfigurasi dengan dynamic disable. Dalam situasi ini, kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya akan menjadi mode terang. Dapat disimpulkan untuk dynamic auto sifatnya adalah menunggu, sedangkan dynamic disable sifatnya mengajak. Kemudian, untuk mode terang dan akses sifatnya memaksa. Misalkan, switch 1 dikonfigurasi dengan dynamic auto, lalu switch 2 dikonfigurasi terang. Switch 1 yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi terang. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi dynamic trunking protocol. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua switch yang terhubung dengan kabel automatically. Sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek terlebih dulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch ya teman-teman. Kalian bisa buka CLI switch 4 lalu masuk ke mode privilege. Di sini isikan command show interface FA01 switch port. Perhatikan pada baris administratif mode dan operasional mode. Jadi, administratif adalah mode yang akan kita konfigurasi, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang dijalankannya. Nah, by default untuk administratif menggunakan dynamic auto, karena sudah dipastikan switch 5 pun defaultnya menggunakan dynamic auto. Maka untuk operasional hasilnya akan menjadi mode akses. Kalian bisa cek sendiri. Maka di sini saya akan langsung konfigurasi di switch 4-nya saja. Di sini switch 4 agar berubah menjadi dynamic disable. Masuk ke dalam interface yang terhubung dengan switch 5, yaitu interface FA01. Lalu berikan command switch port mode dynamic. Untuk mengecek, kita bisa exit dulu. Perhatikan di sini pada bagian administratif telah berubah menjadi dynamic disable. Maka untuk bagian operasional pun berubah menjadi terang. Karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu. Materi berikutnya yaitu untick and take. Untuk mempermudah penjelasan mengenai untick dan take pada Cisco, kita bisa menggunakan metode simulation. Kalian bisa kirim paket dari PC 11 ke PC 17. Setelah mengirim paket dari PC 11 ke PC 17, kita bisa next. Hingga pada bagian switch mengirimkan ke switch lain. Di sini kita bisa klik pada ARP tabelnya.
Di sini terdapat keterangan .1q yang mana ia disebut dengan tag, sedangkan untag jika paket REPRENT-nya tidak terdapat .1q. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu native VLAN. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tag. Bisa kita lihat pada switch 1 setelah memberikan komen show interface trunk. Di sini dapat diperhatikan ada yang namanya native VLAN dan by default native VLAN-nya adalah 1. Nah, di sini kita akan coba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasi pada ruangan 2 dan ruangan 3. Di sini kita end, lalu conft, kemudian kita masuk ke interface yang tersambung ke switch 3, yakni FA08. Kemudian kita ketikkan switch port, trunk, native VLAN 20. Selanjutnya cek pada do show interface trunk. Di sini untuk interface FA08 pada bagian native VLAN telah berubah menjadi 20. Berikutnya kita bisa coba konfigurasi di switch 3. Untuk caranya sama persis, hanya perhatikan pada bagian interface mana yang akan dikonfigurasi ya teman-teman. Jika sudah, di sini dapat diperhatikan native VLAN-nya pun sudah berubah menjadi 20. Selanjutnya, kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirim paket dari PC 12 ke PC 18. Dan jangan lupa untuk berada di tampilan simulation. Di sini kita next saja. Nah, pada bagian switch 2 ke switch 3, kita klik pada simulation. Nah, dapat diperhatikan ia tidak lagi memunculkan tag. Oke, sekian praktek di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.